Good morning guys, welcome back with Ahmad Zakawi Sibuya di konten podcast The Word atau Mari Berkata. Nah, kali ini pasti kalian penasaran ya, kok bisa berubah ke podcast yang seharusnya ini tuh face to face tapi berubah ke podcast. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu alasannya. Sahabat YouTube, pagi ini aku mau ngejelasin bahwa konsep konten The Word atau Mari Berkata kali ini akan jauh lebih berbeda dan lebih fresh dari sebelum-sebelumnya. Sama halnya dengan konten IGTV Free Education, konten The Word ini bakalan berubah menjadi radio podcast yang dimana penonton hanya bisa mendengar dan memahami penjelasan lewat YouTube atau bisa disebut juga listening talk. Jadi kita hanya bisa mendengar pembicaraan lewat podcast yang biasanya kita face to face menjadi mendengarkan gitu. Oke, selain itu konsep ini sepertinya tidak akan bertahan lama, tapi akan diubah lagi menjadi konsep yang baru yang dimana kalau nanti waktunya sudah tepat dan bakalan diubah menjadi lebih fresh lagi ke depannya, tetapi masih bernuansa konsep podcast. Nah, kita langsung saja, tidak perlu panjang lebar lagi, masuk ke episode selanjutnya yaitu episode 4 dengan tema kali ini yaitu mengapa dan haruskah kita berpikiran positive thinking kepada lingkungan sekitar dan diri kita sendiri? Pasti menarik ya kan? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, like video ini kalau kamu suka sama konten kali ini atau episode kali ini. Dislike juga kalau kamu memang tidak suka. Share ke teman-teman kamu dan komentar di bawah. Kita diskusi mengenai episode ini di kolom komentar. Enjoy dan selamat mendengarkan. Mungkin kalian sudah pada tahu ya kan apa itu positive thinking. Nah, bagi yang belum tahu, aku mau sedikit ngasih penjelasan bagaimana sih sebenarnya positive thinking itu. Oke, seseorang yang berpikir positive thinking adalah salah satu seseorang yang sangat dirinya itu positif. Nah, di dalam menghadapi masalah atau kehidupan banyak orang yang menginginkan berpikir positif, itu sangat berpengaruh dengan manfaat-manfaat yang dia dapatkan gitu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri atau masalah sekitar lingkungannya begitu. Nah, terus kita yakin bahwa setiap masalah atau cobaan pasti ada hikmahnya, pasti ada pesannya yang membuat diri kita menjadi individu yang kuat begitu. Nah, di sini ada satu hal yang saya alami tentang berpikir positive thinking, di mana dulu saya kalau menyelesaikan masalah berpikir positive thinking itu selalu minim gitu. Saya selalu sedikit-sedikit negatif thinking mulu. Makanya kesehatan fisik dan mental saya semakin menurun. Tetapi saya pikir-pikir positive thinking itu adalah hal yang penting untuk menjaga kesehatan mental kita dan fisik kita untuk bekerja, belajar, dan sebagainya. Nah, karena di dalam berpikiran positive thinking dalam menghadapi masalah, maka kita akan menimbulkan rasa optimisme yang diberikan secara langsung dan yakin bahwa masalah itu bakalan ada hikmahnya dan pesannya untuk kita sendiri. Sehingga bisa menjadi kelebihan kita sendiri untuk lebih banyak bersyukur atas karunia Tuhan. Dan itu merupakan salah satu harapan yang sangat bagus untuk kita. Karena kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan dan segala sesuatu hanya Tuhan yang berhak mengaturnya begitu. Nah, selain itu di sini aku bakalan ngasih tahu tentang bagaimana sih caranya kita mengatasi positive thinking agar terus-menerus begitu. Tetapi sebelum itu kita bakalan ngasih tahu dulu manfaat berpikir positif tersebut. Yang pertama, mengatasi stres. Yang dimaksud dengan berpikir positif untuk mengatasi stres di sini yaitu untuk membantu kita mengatasi situasi stres yang mengabaikan pikiran-pikiran negatif, mengganti dengan pikiran pesimis menjadi optimis, mengurangi kecemasan dan mengurangi stres yang ada. Ketika kita mengembangkan sikap positif kita bisa mengontrol hidup kita dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, menjadi lebih sehat.
Nah, yang dimaksud dengan menjadi lebih sehat di sini yaitu pikiran kita secara langsung mempengaruhi tubuh dan bagaimana cara bekerjanya. Ketika ada yang mengganti pikiran negatif dengan ketenangan, kepercayaan, dan kedamaian, bukannya dengan kebencian, kecemasan, dan kekhawatiran, maka kita akan merasakan kesejahteraan. Dan ini berarti kita tidak mengalami gangguan sesaat tidur ataupun melakukan aktivitas apapun. Dan tidak merasakan ketegangan otot, kecemasan, serta kelelahan juga. Orang-orang yang berpikir negatif lah lebih mudah terkena depresi daripada kita yang berpikir positif. Makanya mulai sekarang marilah kita berpikir positif untuk hal-hal yang ada di lingkungan kita. Kemudian ada percaya diri. Dengan berpikir positif, maka kita lebih percaya diri untuk tidak mencoba menjadi orang lain. Jika kita tidak percaya diri, kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang lebih baik. Nah, selain itu, bisa mengambil keputusan yang benar. Berpikir positif mencegah kita memilih keputusan yang salah atau melakukan hal-hal yang bodoh yang kemudian kita sesali. Berpikir positif salah satu yang membuat kita untuk mengambil keputusan dengan cepat. Terus yang lainnya ada meningkatkan fokus, ada juga bisa mengatur waktu lebih baik, lebih sukses dalam hidup, memiliki banyak teman, menjadi pemberani, dan yang terakhir hidup lebih bahagia. Karena berpikir positif itu kita tidak bisa mencoba menjadi orang lain. Karena kita memiliki semangat berpikir positif untuk mengantisipasi hidup kebahagiaan kita, kedamaian kita, tawa, kesehatan yang baik, dan kesuksesan finansial kita. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu tips bagaimana kita selalu berpikiran positif. Nah, tidak panjang lebar, kita langsung kasih tahu apa tipsnya. Yang pertama, jadilah optimis dan mengharapkan hasil yang baik dalam segala sesuatu. Terus, cari alasan untuk tersenyum lebih sering, karena senyum itu ibadah, jadi kita harus lebih banyak senyum kepada orang lain dan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, visualisasikan apa yang ada di diri kita atau apa yang akan kita wujudkan, begitu. Nah, selanjutnya libatkan diri kita dalam kegiatan rekreasi menyenangkan. Contohnya kayak liburan, kayak hiking, kayak piknik. Karena hiking, piknik, liburan di dalam agama aja diwajibkan untuk merefresh otak dan kesehatan mental pikiran kita ataupun kesehatan mental hati kita setelah kita bekerja dengan penuh dan berpikir negatif selalu di dalam lingkungan kita. Terus baca dan kutipan yang inspirasional. Jadi kita harus membaca hal-hal yang menginspirasi diri kita sendiri agar positive thinking tersebut tetap mengalir di diri kita. Terus ikuti gaya hidup sehat dengan olahraga setidaknya 3 kali atau 4 kali seminggu. Nah, dengan olahraga gaya hidup kita sehat, terus badan kita bugar sehingga pikiran kita menjadi positif dalam hal melakukan apapun gitu. Nah, yang terakhir, bergaulah dengan orang yang selalu berpikir positif. Nah, kenapa tadi di pertanyaan tema kita itu haruskah kita berpikir positif di lingkungan sekitar kita? Nah, itu tadi kita harus bergaul. Karena dengan bergaul itu kita merasakan pikiran positif yang dimana lingkungan kita itu kalau mereka orang-orangnya ya yang berpikiran positif bukan yang berpikiran negatif ya. Karena yang berpikir positif lah yang menciptakan lingkungan kita itu menjadi sesuatu hal yang positif untuk mewujudkan sesuatu yang besar nantinya dengan tindakan yang akan kita lakukan begitu. Nah, selain itu di sini bakalan aku simpulkan bahwa seseorang yang berpikir positif akan tahu bagaimana caranya menangani situasi yang buruk sekalipun atau yang lebih baik dari siapapun. Dan ingat, keberhasilan ini terjadi kepada mereka yang percaya diri dan selalu pikiran positif. Jadi jangan lupa terus berpikiran positif agar tetap kita sehat selamanya, dan mudah-mudahan dengan pikiran positif ini mental kita ini bisa terjaga dan kesehatan fisik kita juga tetap terjaga untuk menjalani aktivitas apapun. Amin. Nah, sekian dulu di podcast The Word atau Mari Kata kali ini di episode keempat, dan jangan lupa ikuti terus konten-konten The Word ini untuk episode selanjutnya, dan yang tentunya jangan lupa subscribe
channel ini agar kamu tetap bisa mengikuti update terbaru di YouTube aku mengenai konten ini. Oke? See you next episode dan jangan lupa kita diskusi di kolom komentar tentang episode ini. Goodbye. Saya Ahmad Sarkawi pamit undur diri. Good morning dan selamat beraktivitas kembali. Dah, see you next week.